Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arif Prasadya. Kali ini saya mempresentasikan tentang sistem penamaan. Pentingnya masalah penamaan. Yang pertama itu penamaan berperan penting dalam banyak hal mengenai sistem komputer. Nama merupakan identitas yang dapat membedakan suatu entitas dengan entitas lainnya. Yang ketiga, ada nama juga dapat menunjukkan lokasi suatu entitas. Yang keempat, masalah yang perlu diperhatikan dalam hal penamaan adalah bagaimana sebuah nama dapat menunjuk ke entitas yang diwakilinya. Contohnya, sebuah NIM, nomor induk mahasiswa atau nama, dapat menunjuk ke mahasiswa yang diwakili NIM atau nama tersebut. Di sini ada directory service. Sistem penamaan berdasarkan atribut lebih sering dikenal dengan sebagai directory service, sedangkan sistem penamaan terstruktur lebih dikenal sebagai naming system. Pada directory service, entitas memiliki beberapa atribut yang dapat digunakan sebagai kriteria pencarian. Pada beberapa kasus, pemilihan atribut-atribut yang akan dilekatkan pada sebuah entitas relatif sederhana. Contohnya, sebuah email dapat memiliki atribut pengirim, penerima, judul, tanggal, dan sebagainya yang dapat menjadi kriteria pencarian. Pemilihan atribut untuk email menjadi lebih rumit ketika fitur penyaringan atau filtering ditambahkan, di mana penyaring akan memilih email yang boleh masuk berdasarkan atribut-atribut yang berkenaan dengan konten seperti tidak bervirus, bukan spam, dan lain-lain sebagainya. Terus di sini ada implementasi hierarkis atau Lightweight Directory Access Protocol. LDAP atau Lightweight Directory Access Protocol adalah contoh nyata dari implementasi sistem directory service. Para pengguna sistem operasi jaringan seperti Microsoft Windows NT, Windows 2000, Windows 2003 lebih mengenal Active Directory sebagai implementasi dari LDAP, sedangkan para pengguna sistem operasi turunan Unix seperti FreeBSD dan Linux lebih mengenal OpenLDAP sebagai implementasi dari LDAP. Pada LDAP terdapat sejumlah record yang dikenal sebagai directory entries. Directory entries dapat dibandingkan dengan resource record pada DNS. Setiap record berisi sekumpulan pasangan atribut dan nilai atribut tersebut. Setiap atribut juga disosialisasikan dengan tipe tertentu dan dibedakan antara atribut bernilai tunggal dan atribut bernilai banyak. Selanjutnya akan dilanjut oleh Raka Aditya Pradana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sini saya Raka Aditya Pradana dari kelas IF 18B akan melanjutkan presentasi dari Arif. Di sini ada sekumpulan directory entries dalam LDAP disebut sebagai Directory Information Base atau DIB. Pentingnya DIB adalah bahwa setiap record memiliki nama yang unik dan dapat dicari yang dikenal dengan Relative Distinguished Name atau RDN. Dan contoh gambarnya di sini ada seperti halnya pada DNS, penggunaan RDN menghasilkan hierarki kumpulan directory entries yang dikenal sebagai Directory Information Tree atau DIT. Ada nama, identifier, dan alamat. Sebuah nama dalam sistem yang tersebar adalah sebuah deretan karakter yang digunakan untuk memiliki sebuah entitas. Entitas sendiri dapat berupa sebagai praktis, dapat berarti apapun baik yang bersifat fisik seperti komputer, printer, media penyimpanan, ataupun modem, maupun yang bersifat abstrak, logik seperti berkas atau file, user, proses, mailbox, dan seterusnya. Untuk memanfaatkan entitas dan entitas dalam sistem tersebar, pengguna manusia ataupun mesin perlu mengakses entitas tersebut melalui suatu yang disebut access point, address atau alamat.
ada flat naming adalah sistem penamaan yang tidak memiliki struktur tertentu. Nama dalam flat naming terdiri dari sederetan bit karakter yang tidak mengandung informasi tentang bagaimana menemukan alamat entitas yang diwakili oleh nama tersebut. Ada teknik resolving. Cara penamaan ini memang sederhana tetapi menimbulkan akibat yang tidak sederhana dalam cara menemukan alamat entitas yang diwakilinya. Ada beberapa solusi dalam menyelesaikan masalah menemukan pasangan alamat, menerjemahkan nama menjadi alamat atau resolving pada sistem penamaan flat naming, yaitu 1. Broadcasting dan multicasting, 2. Forwarding pointer, 3. Home based approach, 4. Hierarchical search tree. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Riki Ahmad. Di sini saya Riki Ahmad Pamungkas akan menjelaskan dari rekan saya Raka. Di sini ada struktur naming, yaitu flat name baik untuk menamai mesin tetapi biasanya tidak cukup nyaman untuk digunakan oleh manusia. Sebagai alternatifnya, sistem penamaan biasanya mendukung penggunaan nama yang terstruktur yang dibentuk dari beberapa nama yang sederhana dan mudah dikenali manusia, terutama penamaan pada sistem file dan host pada internet mengikuti kaidah ini. Di sini ada namespace, yaitu berupa nama-nama biasa yang diatur menjadi sesuatu yang dikenal sebagai ruang nama atau namespace. Itu untuk nama yang terstruktur dapat direpresentasikan dalam bentuk graf atau sebuah diagram yang terdiri dari simpul, node, dan sisinya edge yang menghubungkan dua simpul yang memiliki kabel atau label nama dan arah. Di sini ada dengan dua macam simpul pada graf yang mempresentasikan nama space, yaitu pertama simpul daun yang mempresentasikan entitas yang memiliki nama dan tidak menjadi induk dari simpul lainnya. Yang kedua ada simpul directory yang memiliki ujung-ujung yang bernama dan menunjukkan pada simpul daun lainnya. Di sini ada name resolution, yaitu merupakan istilah untuk proses pencarian looking up sebuah nama ketika kita mendapatkan path dari nama tersebut. Proses nama resolution ini akan menghasilkan identifier dari sebuah simpul yang dilalui pada proses tersebut. Kemudian di sini ada implementasi namespace, yaitu namespace adalah inti dari layanan penamaan, yaitu sebuah layanan yang digunakan untuk penggunaan manusia maupun komputer untuk menambah, mengurangi, dan mencari-cari nama. Pada dasarnya, sebuah local area network, layanan ini biasanya disediakan oleh sebuah server, name server saja, namun pada sistem terdistribusi skala besar layanan ini melibatkan beberapa name server. Di sini ada atribut base naming, yaitu berupa penamaan secara datar atau flat. Data terstruktur secara umum memberikan sebuah cara untuk mempresentasi suatu entitas yang unik dan tidak bergantung pada lokasi atau location independent. Yang kedua ada penamaan terstruktur juga didesain untuk memberikan kemudahan bagi manusia untuk mengingat dan menggunakannya. Seiring bertambahnya informasi yang dapat diakses dari sebuah entitas, maka diperlukan sebuah cara agar penggunaan dapat mencari dan mengakses suatu entitas dengan memberikan keterangan mengenai entitas tersebut. Yang ketiga ada salah satu cara yang populer adalah menggunakan atribut based naming, yaitu penamaan berbasis atribut. Dengan teknik ini, sebuah entitas diasosiasikan dengan sejumlah atribut yang memiliki nilai tertentu. Penggunaan melakukan pencarian berdasarkan kriteria tertentu berupa jenis dan nilai atribut yang dimiliki entitas yang dicarinya. Sekian dari kelompok kami, mohon maaf bila ada salah-salah kata. Sekian, terima kasih.